Tak seorang pun dari keluargaku yang datang ke pernikahanku, baik orang tuaku maupun. Aku masih ingat dengan jelas hari pernikahanku yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Namun, ketika aku berdiri di depan altar bersama Rizky, calon suamiku, aku merasakan kekosongan yang begitu menyakitkan di hatiku. Barisan kursi yang seharusnya diisi oleh keluargaku, termasuk ayah dan ibuku, Pak Hendra dan Bu Sari, serta kedua adikku, Dinda dan Arya, semuanya kosong melompong. Sejak awal, keluargaku memang tidak pernah menyetujui hubunganku dengan Rizky. Mereka bilang dia bukan pilihan yang tepat untukku karena dia hanya seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan. Ayahku yang seorang pengusaha sukses selalu menginginkan aku menikah dengan Bagas, anak dari rekan bisnisnya yang kaya raya. Tapi bagaimana aku bisa menikahi seseorang yang bahkan tidak aku cintai? Pertengkaran demi pertengkaran terjadi di rumah keluarga kami yang besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Ibuku yang biasanya lembut dan penuh kasih sayang berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam setiap kali aku menyebutkan nama Rizky. Dia bahkan pernah berkata dengan nada sinis, "Kamu mau hidup melarat selamanya? Kamu pikir cinta bisa mengenyangkan perut?" Adikku, Dinda, yang dulunya sangat dekat denganku juga mulai menjauhi. Dia yang masih berkuliah di universitas ternama selalu menghindari tatapan mataku setiap kali kami berpapasan di rumah. Aku tahu dia terpengaruh oleh orang tua kami yang terus-menerus mencuci otaknya dengan berbagai hal negatif tentang Rizky. Yang paling menyakitkan adalah sikap Arya, adik laki-lakiku yang baru saja lulus SMA. Dia yang dulu selalu memanggilku, Kak Vita yang terbaik, kini bahkan enggan menyapaku. Suatu hari, aku mendengar dia berbicara dengan temannya di telepon. "Kakakku bodoh, dia memilih hidup miskin demi cinta palsu." Aku mencoba berkali-kali menjelaskan kepada mereka bahwa Rizky adalah pria yang baik, pekerja keras, dan sangat mencintaiku dengan tulus. Dia mungkin tidak memiliki harta melimpah seperti keluargaku, tapi dia memiliki hati yang jauh lebih kaya. Namun, semua penjelasanku seperti angin lalu bagi mereka yang sudah tertutup hatinya. 3 bulan sebelum pernikahan, situasinya semakin memburuk. Ayahku bahkan mengancam akan memutuskan hubungan ayah dan anak jika aku tetap melanjutkan pernikahan dengan Rizky. Dia berkata dengan suara keras yang menggelegar di ruang makan, "Kalau kamu menikah dengan pria miskin itu, jangan harap kamu masih bisa menginjakan kaki di rumah ini." Ibuku yang mendengar ancaman ayahku tidak melakukan apa-apa untuk membelaku. Dia hanya duduk diam sambil mengaduk kopinya dengan tatapan kosong. Aku merasa seperti kehilangan semua orang yang aku sayangi dalam sekejap. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi tekadku untuk menikahi Rizky tidak pernah goyah. Aku memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuaku dan tinggal di apartemen kecil yang aku sewa dengan uang tabunganku sendiri. Setiap malam, aku menangis sendirian sambil memeluk foto keluarga kami yang dulunya bahagia. Kenapa mereka tidak bisa menerima pilihanku? Kenapa uang dan status sosial lebih penting daripada kebahagiaanku? Rizky selalu berusaha menghiburku setiap kali aku jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Dia berkata dengan lembut sambil menggenggam tanganku, "Vita, aku janji akan membuat orang tuamu bangga suatu hari nanti. Aku akan bekerja keras dan membuktikan bahwa aku layak untukmu." Kata-katanya selalu berhasil membuatku tersenyum di tengah air mata. Sebulan sebelum pernikahan, aku memberanikan diri untuk datang ke rumah orang tuaku membawa undangan pernikahan. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan amplop berisi undangan kepada ayahku. Dia bahkan tidak membukanya, melainkan langsung melemparnya ke tempat sampah di hadapanku. Hati kecilku yang masih berharap mereka akan datang langsung remuk seketika. Ibuku yang melihat kejadian itu hanya berpaling dan berjalan menuju kamarnya tanpa sepatah kata pun. Dinda yang sedang duduk di sofa menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Apakah itu rasa kasihan ataukah ketidakpedulian? Arya bahkan tidak mau keluar dari kamarnya meskipun aku sudah mengetuk pintu berkali-kali sambil menangis. Aku pulang ke apartemenku dengan hati yang hancur lebur. Rizky yang menungguku langsung memelukku erat ketika melihat wajahku yang basah oleh air mata. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memberikan pelukan hangat yang membuatku merasa tidak sendirian di dunia ini. Malam itu, aku menangis sampai tertidur di pelukannya.
2 minggu sebelum pernikahan, aku menerima telepon dari Bibi Lastri, adik kandung ibuku yang tinggal di Surabaya. Dia berkata dengan nada khawatir, "Vita, Bibi sudah dengar semuanya dari ibumu. Bibi sedih melihat kalian berpisah seperti ini. Tapi Bibi juga tidak bisa berbuat banyak karena kakakmu sangat keras kepala." Bibi Lastri adalah satu-satunya kerabat yang masih mau berbicara denganku. Dia mencoba menjadi penengah antara aku dan orang tuaku, tapi usahanya selalu menemui jalan buntu. Ayah dan ibuku sudah bulat tekad untuk tidak hadir di pernikahanku, dan mereka juga melarang Dinda dan Arya untuk datang. Seminggu sebelum hari H, aku mencoba menghubungi Dinda melalui WhatsApp. Aku menulis pesan panjang yang menjelaskan betapa aku ingin dia ada di sisiku di hari terpenting dalam hidupku. Dia membalas beberapa jam kemudian dengan pesan singkat, "Kak, maaf aku tidak bisa datang. Papa dan Mama akan marah besar kalau aku melanggar larangan mereka." Aku menatap layar ponselku dengan mata berkaca-kaca. Kenapa keluargaku bisa seegois ini? Kenapa mereka tidak bisa mengesampingkan ego mereka walau hanya untuk sehari demi kebahagiaanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku tanpa ada jawaban yang memuaskan. Malam sebelum pernikahan, aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus membayangkan bagaimana rasanya berjalan menuju altar tanpa diantar oleh ayahku. Bagaimana rasanya berfoto pengantin tanpa keluargaku di sampingku. Bagaimana rasanya menerima ucapan selamat dari tamu-tamu yang bertanya, "Kok keluarga pengantin perempuan tidak ada yang datang?" Teman-teman sekolahku, teman kerjaku, bahkan tetanggaku di apartemen yang sudah kundang pasti akan bertanya-tanya. Mereka pasti akan bergosip tentangku dan keluargaku. Aku sudah bisa membayangkan bisik-bisik mereka. Pasti Vita melakukan kesalahan besar sampai keluarganya tidak mau datang ke pernikahannya. Hari pernikahan akhirnya tiba. Aku bangun pagi dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan sedih. Sahabatku, Rini, yang menjadi bridesmaid membantuku bersiap. Dia terus berusaha menghiburku dengan cerita-cerita lucunya. Tapi aku tahu dia juga sedih melihat kondisiku. Matanya yang berkaca-kaca tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ketika aku sudah siap dengan gaun pengantinku yang indah berwarna putih bersih, aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku terlihat cantik, tapi ada kesedihan yang terpancar dari mataku. Rini berdiri di belakangku dan berkata, "Vita, kamu tetap cantik. Jangan biarkan kesedihan merusak hari bahagiamu." Aku tiba di gedung pernikahan yang sederhana tapi elegan yang sudah kami sewa. Rizky sudah menungguku dengan senyuman lebar di wajahnya. Dia terlihat tampan dengan jasnya yang rapi. Tapi ketika aku menatap barisan kursi untuk keluargaku yang kosong, dadaku terasa sesak dan aku hampir tidak bisa bernapas. Tamu-tamu mulai berdatangan. Keluarga Rizky hadir lengkap dengan senyuman hangat menyambut hari bahagia putra mereka. Ibu mertuaku yang baik hati, Bu Dewi, bahkan memelukku dan berkata, "Selamat datang di keluarga kami, Vita. Mulai hari ini, kamu adalah putriku." Kata-katanya membuatku menangis di pelukannya. Ayah mertuaku, Pak Budi, yang sederhana dan ramah juga menyambutku dengan hangat. Dia berbeda sekali dengan ayahku yang dingin dan arogan. Meskipun mereka tidak kaya seperti keluargaku, tapi mereka memiliki kehangatan yang tidak pernah aku rasakan di rumahku sendiri sejak aku memutuskan menikah dengan Rizky. Upacara pernikahan dimulai. Aku berjalan menuju altar sendirian tanpa diantar ayahku seperti yang selalu aku impikan sejak kecil. Setiap langkahku terasa berat seperti ada beban bertonton di pundakku. Air mataku mulai mengalir. Tapi aku berusaha tersenyum untuk Rizky yang menatapku dengan mata berbinar penuh cinta. Ketika aku sudah sampai di depan altar dan berdiri di samping Rizky, dia membisikkan sesuatu yang membuat hatiku sedikit lebih tenang. "Aku akan menjadi keluargamu dari sekarang. Kamu tidak sendirian lagi, sayang." Kata-katanya sederhana tapi sangat berarti bagiku di saat seperti ini. Pendeta mulai memimpin jalannya upacara. Di tengah-tengah pembacaan janji suci, aku menoleh ke arah pintu masuk dengan harapan yang sangat tipis bahwa mungkin, hanya mungkin, keluargaku akan datang di menit-menit terakhir. Tapi yang kulihat hanya pintu yang tertutup rapat tanpa tanda-tanda akan terbuka.
Ketika tiba saatnya untuk mengucapkan, "Ya," suaraku hampir tidak keluar karena tenggorokanku tercekat. Rizky menggenggam tanganku lebih erat dan menatapku dengan pandangan yang meyakinkan. Aku menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berhasil mengucapkan kata, "Ya," yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah upacara selesai, kami berfoto bersama keluarga Rizky. Setiap kali kamera berkilat, aku merasakan ada yang hilang dari foto-foto itu. Seharusnya ada ayah dan ibuku, Dinda dan Arya, bahkan mungkin nenek dan kakekku jika mereka masih hidup. Tapi yang ada hanya wajah-wajah asing dari keluarga suamiku. Sesi makan malam dimulai. Beberapa tamu yang tidak tahu situasiku bertanya kepada Rini, "Kok keluarga Vita tidak ada yang datang? Apa mereka berhalangan?" Rini dengan setia menjawab, "Mereka ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan." Dia berbohong untukku dan aku sangat berterima kasih atas kebohongan baiknya itu. Tapi tentu saja, gosip mulai menyebar di antara para tamu. Aku bisa melihat mereka berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahku. Ada yang menatapku dengan tatapan kasihan. Ada juga yang menatap dengan tatapan penuh penghakiman. Aku merasa seperti menjadi tontonan di hari yang seharusnya menjadi hari terbahagia. Di tengah-tengah pesta, aku menyelinap ke toilet dan menangis sendirian. Aku menatap wajahku di cermin yang sudah luntur riasannya karena air mata. Kenapa hari yang sudah kutunggu-tunggu ini harus dipenuhi dengan kesedihan? Kenapa aku harus merasakan sakit hati di hari pernikahanku sendiri? Rini yang menyadari aku menghilang menyusulku ke toilet. Dia memelukku erat dan membiarkan aku menangis di bahunya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa menit, dia berkata, "Vita, kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur seperti ini. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri dan kamu harus bangga dengan pilihanmu." Aku mencoba memperbaiki riasanku dan kembali ke pesta dengan senyuman yang kupaksakan. Rizky yang melihatku kembali langsung menghampiri dan memelukku di depan semua tamu. Dia tidak peduli dengan gosip atau bisikan orang-orang. Dia hanya peduli padaku dan kebahagiaanku. Pelukannya membuatku merasa sedikit lebih baik. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Rizky duduk di mobil yang akan membawa kami ke hotel untuk malam pertama kami. Aku menatap keluar jendela dengan pikiran yang kalut. Ponselku tidak ada satupun panggilan atau pesan dari keluargaku. Bahkan sekadar ucapan selamat pun tidak ada. Aku membuka WhatsApp dan melihat grup keluarga yang sudah lama tidak ada aktivitas sejak aku mengumumkan pernikahanku. Dengan jari gemetar, aku mengetik, "Papa, Mama, Dinda, Arya, hari ini aku menikah. Meskipun kalian tidak datang, aku tetap ingin kalian tahu bahwa aku mencintai kalian semua. Aku berharap suatu hari kalian bisa menerima Rizky." Aku menekan tombol kirim dan menunggu. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Tanda centang biru menunjukkan bahwa pesan sudah dibaca oleh semua anggota grup. Tapi tidak ada satupun yang membalas. Ayahku yang biasanya paling aktif di grup keluarga bahkan tidak bereaksi apa-apa. Rizky yang melihat wajahku yang sedih mengambil ponselku dan meletakkannya di dashboard. Dia berkata dengan lembut, "Sudah, jangan pikirkan dulu. Sekarang kita fokus pada kehidupan baru kita. Biarkan waktu yang menyembuhkan semuanya." Aku mencoba percaya pada kata-katanya meskipun hatiku masih sangat terluka. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk tidak pergi honeymoon karena dana yang terbatas. Sebagai gantinya, kami menghabiskan waktu di apartemen kecil yang sudah kami persiapkan. Apartemen itu sederhana, sangat berbeda dengan rumah mewah tempat aku dibesarkan, tapi entah kenapa aku merasa lebih nyaman di sini. Beberapa hari setelah pernikahan, Bibi Lastri meneleponku. Dia bercerita bahwa di rumah orang tuaku pada hari pernikahanku, suasananya sangat tegang. Ibuku menangis seharian di kamar, sedangkan ayahku mengurung diri di ruang kerjanya. Dinda juga terlihat sedih dan terus menatap foto-foto lama kami bersama. Bibi Lastri berkata dengan nada penuh penyesalan, "Vita, sebenarnya ibumu ingin datang. Bibi lihat sendiri dia sudah bersiap-siap pakai baju bagus pagi itu.
Tapi ayahmu melarang keras dan mengancam akan bercerai jika ibumu nekat datang. Ibumu akhirnya menyerah dan menangis seharian. Mendengar cerita itu, hatiku semakin hancur. Jadi ibuku sebenarnya masih peduli padaku? Tapi kenapa dia tidak cukup berani untuk membela aku? Kenapa cinta ayahku padanya lebih penting daripada cinta ibuku padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kepalaku pusing. Bibi Lastri melanjutkan, Dinda juga sempat bilang ke ibumu kalau dia ingin datang diam-diam. Tapi ayahmu mengancam akan menghentikan biaya kuliahnya kalau dia berani melanggar. Arya, yah, kamu tahu sendiri dia masih terlalu muda dan sangat takut pada ayahmu. Dia tidak berani melawan. Aku mendengarkan semua cerita Bibi Lastri dengan perasaan yang semakin kompleks. Di satu sisi, aku merasa lega karena ternyata mereka masih peduli padaku. Tapi di sisi lain, aku merasa marah karena mereka tidak cukup berani untuk melawan tirani ayahku. Apakah uang dan kenyamanan hidup lebih penting daripada kehadiran mereka di hari terpentingku? Minggu-minggu berlalu setelah pernikahan. Aku dan Rizky mulai menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Kami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Rizky tetap mengajar sebagai guru honorer, sementara aku bekerja sebagai admin di sebuah kantor kecil. Gajinya memang pas-pasan, tapi kami bahagia. Setiap malam sebelum tidur, aku masih membuka foto-foto lama bersama keluargaku. Foto saat kami berlibur ke Bali, foto saat ulang tahunku yang ke-20, foto saat wisuda. Semuanya terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda. Kehidupan di mana aku masih menjadi bagian dari keluarga Hartono yang terpandang. Suatu hari, ketika aku sedang berbelanja di supermarket dekat apartemen, aku tidak sengaja bertemu dengan Dinda. Kami sama-sama terkejut dan terdiam untuk beberapa saat. Dinda terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya berkaca-kaca ketika menatapku, tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku yang tidak tahan dengan keheningan itu akhirnya berkata, "Dinda, apa kabar?" Suaraku bergetar. Dinda menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara rindu, marah, dan sedih. Dia membuka mulutnya seperti ingin berkata sesuatu, tapi kemudian menutupnya kembali dan berlalu begitu saja meninggalkanku berdiri sendirian di lorong supermarket. Aku berdiri terpaku di tempat sambil menatap punggung adikku yang semakin menjauh. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa pertemuan singkat itu terasa begitu menyakitkan? Kenapa adikku sendiri tidak mau berbicara denganku? Apakah aku benar-benar sudah kehilangan keluargaku selamanya? 3 bulan setelah pertemuan itu, hidupku berubah total ketika aku mengetahui bahwa aku hamil. Rizky sangat bahagia mendengar kabar itu. Tapi aku merasa ada kekosongan besar karena tidak bisa berbagi kebahagiaan ini dengan ibu dan keluargaku. Aku ingin ibuku ada di sisiku saat aku melahirkan nanti. Tapi aku tahu itu hanya mimpi yang mustahil terwujud karena ayahku yang keras kepala. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kusimpan. Ketika kuangkat, suara Dinda yang bergetar terdengar di seberang. "Kak Vita." Papa kena serangan jantung. Sekarang di ICU Rumah Sakit Harapan Kita. Kondisinya kritis. Duniaku seketika berhenti berputar. Aku bahkan tidak sempat merespon karena Dinda sudah menutup teleponnya. Aku dan Rizky langsung bergegas ke rumah sakit dengan hati berdebar-debar. Ketika sampai di ruang tunggu ICU, aku melihat ibu, Dinda, dan Arya duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. Mereka semua terkejut melihatku datang. Ibuku berdiri dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dia memelukku erat sambil menangis terseduh-seduh. "Vita, anakku, maafkan ibu. Ibu sangat bodoh." Arya yang melihat kami berpelukan juga menghampiri dan memelukku sambil menangis. Dia berkata dengan suara parau, "Kak, maafin Arya. Arya kangen banget sama kakak." Arya salah. Dinda masih duduk di kursinya, tapi aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya setelah pernikahanku, aku merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama hilang.
Dokter keluar dari ruang ICU dan memberikan kabar yang menghancurkan. Ayahku harus menjalani operasi jantung darurat dengan tingkat keberhasilan hanya 30%. Jika tidak dioperasi, dia akan meninggal dalam hitungan jam. Ibuku hampir pingsan mendengar penjelasan dokter itu. Kami semua hancur, termasuk aku yang seharusnya masih marah pada ayahku. Sebelum ayahku dibawa ke ruang operasi, dokter mengizinkan kami untuk melihatnya sebentar. Ketika aku masuk bersama ibu dan adik-adikku, ayahku yang terbaring lemah dengan berbagai selang di tubuhnya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arahku. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menggenggam tangan ayahku yang terasa dingin. Dengan suara yang sangat lemah dan terputus-putus, ayahku berkata, "Vita, maafkan Papa. Papa salah. Papa terlalu sombong. Papa bodoh." Air matanya mengalir membasahi bantal rumah sakit. Dia melanjutkan dengan napas yang tersengal-sengal. "Papa, Papa bangga padamu. Kamu berani melawan Papa. Papa salah. Rizky, suami yang baik. Papa lihat dari jauh." Aku terkejut mendengar pengakuan ayahku. Ternyata selama ini dia diam-diam memperhatikan kehidupanku. Ibuku yang mendengar pengakuan ayahku juga menangis sejadi-jadinya. Dia berkata, "Vita, ayahmu setiap malam selalu membuka Instagram MU diam-diam. Dia melihat foto-fotomu dengan Rizky. Dia melihat kalian bahagia. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya." Ayahku kemudian menatap ke arah pintu di mana Rizky menunggu di luar. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Panggil Rizky. Papa mau bicara." Aku segera memanggil Rizky yang terlihat gugup masuk ke ruangan. Ayahku mengulurkan tangannya ke arah Rizky dan berkata, "Terima kasih sudah jaga putriku. Papa salah tentang kamu. Maafkan Papa." Rizky yang mendengar permintaan maaf ayahku langsung berlutut di samping tempat tidur sambil menangis. Dia menggenggam tangan ayahku dan berkata, "Pak Hendra, saya berjanji akan terus menjaga Vita dan membahayakannya. Saya akan bekerja keras untuk membuat Bapak bangga. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan." Pemandangan itu membuat semua orang di ruangan menangis. Bahkan perawat yang ada di sana ikut meneteskan air mata. Ayahku kemudian dibawa ke ruang operasi. Kami semua menunggu dengan cemas selama 6 jam operasi berlangsung. Ibuku tidak berhenti berdoa. Dinda dan Arya saling berpegangan tangan, sementara aku dan Rizky duduk sambil menggenggam tangan satu sama lain. Kami semua bersatu kembali dalam doa dan harapan yang sama. Ketika lampu ruang operasi akhirnya padam, dokter keluar dengan wajah yang sulit dibaca. Kami semua berdiri serentak dengan jantung berdebar. Dokter melepas maskernya dan tersenyum tipis. Operasi berhasil. Pak Hendra berhasil melewati masa kritis. Beliau adalah pejuang yang tangguh. Kami semua memeluk satu sama lain sambil menangis bahagia. Keajaiban benar-benar terjadi malam itu. Setelah ayahku sadar beberapa hari kemudian, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf kepada kami semua dan memberikan restu resminya untuk pernikahanku dengan Rizky. Dia bahkan berkata kepada Rizky, "Aku salah menilaimu. Kamu adalah menantu terbaik yang bisa kuminta. Jadilah bagian dari keluarga kami." Ibuku mengumumkan bahwa kami akan mengadakan syukuran di rumah untuk merayakan kesembuhan ayahku dan sekaligus merayakan pernikahan kami yang tertunda. 3 minggu setelah ayahku keluar dari rumah sakit, kami mengadakan perayaan sederhana di rumah keluarga kami. Kali ini, semua anggota keluarga hadir lengkap dengan senyuman dan kehangatan yang sudah lama hilang. Ayahku yang sudah mulai pulih berdiri dan memberikan pidato yang membuat semua orang menangis. "Hari ini, aku ingin meminta maaf pada putriku, Vita, dan menantuku, Rizky. Aku hampir kehilangan hal terbintang dalam hidupku karena ego dan kebanggaanku. Tapi Tuhan memberiku kesempatan kedua. Selamat datang kembali di keluarga ini, Vita dan Rizky. Kamu resmi menjadi anak kelima kami." Malam itu, aku merasakan kebahagiaan yang utuh untuk pertama kalinya sejak hari pernikahanku.
Aku berdiri di tengah-tengah keluargaku yang lengkap, dengan tangan Rizky menggenggam tanganku dan tangan lainnya memegang perutku yang mulai membesar. Aku menyadari bahwa terkadang, kehilangan sementara adalah jalan Tuhan untuk mengajarkan kita semua tentang arti sebenarnya dari keluarga dan cinta tanpa syarat. Dan hari ini, kami semua akhirnya pulang ke rumah yang sebenarnya, kepelukan satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Vita sampai akhir. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan like dan tuliskan di kolom komentar apa pendapat kalian tentang keputusan Vita dan sikap keluarganya. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Saya sangat ingin mendengar cerita kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga lainnya yang tak kalah menarik. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten berkualitas. Sampai jumpa di cerita berikutnya.